Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Afdillah Daulay, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan pembelajaran interaktif yang berjudul Hadis Niat. Baik, kita langsung saja ke menu. Baik, di menu ini ada 4 poin. Yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga ada materi, dan yang terakhir keempat ada kuis. Langsung saja kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang harus kita ikuti. Kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan hadis arba'in tentang niat. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang pentingnya niat dalam melakukan suatu hal. Berikut kompetensi inti dan kita kembali ke menu. Nah, kalau tadi ada kompetensi inti, dan sekarang kita bacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dengan mengikuti hadis dan Al-Quran. Yang kedua, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin keduanya, menerapkan hadis arba'in tentang niat dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan dalam melakukan perbuatan harus didasari dengan niat. Dan yang terakhir, memahami arti dan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim tentang niat, serta memahami sebab turunnya hadis arba'in tentang niat. Baik, kita kembali ke menu dan langsung kita masuk ke materi ya. Baik, di materi ini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama, pengertian niat. Yang kedua, hadis tentang niat dan terjemahnya. Yang ketiga, asbabul wurud. Dan yang keempat, isi kandungan. Baik, kita langsung ke pengertian niat. Pengertian niat. Niat menurut bahasa menyengaja, menuju, al-qasd. Menurut istilah, kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Niat terkadang diartikan menurut bahasa adalah keinginan. Menurut syara' adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Menurut para ulama, arti kata niat adalah keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Karena itulah kemudian syariat mengkhususkan makna niat dengan keinginan yang disertai perbuatan. Baik, kita kembali ke menu materi dan langsung membuka hadis tentang niat beserta terjemahannya. Hadis pertama, amal tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Baik, langsung kita ke menu materi dan membahas asbabul wurud. Asbabul wurud. Asbabul wurud atau sebab turunnya hadis tersebut adalah dikarenakan ada di antara para sahabat Nabi SAW saat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, semata-mata disebabkan terpikat oleh seorang wanita yakni Ummu Qais. Beliau SAW mengetahui maksud orang tersebut, lalu bersabda sebagaimana di atas.
Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais atau orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap amalan tergantung niat masing-masing yang mengerjakannya. Hanya saja dalam menetapkan wajibnya niat atau tidaknya agar amalan itu menjadi sah. Maka ada perselisihan pendapat para imam mujtahidin. Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mewajibkan niat itu dalam segala amalan, baik yang berupa wasilah, yakni perantaraan seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib, atau dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Tetapi Imam Hanafi hanya mewajibkan adanya niat itu dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan saja, sedang dalam amalan yang berupa wasilah atau perantaraan tidak diwajibkan dan sudah dianggap sah. Baik, itulah asbabul wurud dari hadis pertama yang tentang niat. Kita berikut kembali ke menu materi dan membahas isi kandungannya. Isi kandungan. Pesan yang terkandung dari hadis arba'in pertama ini adalah: 1. Pentingnya niat. Para ulama sepakat bahwa pekerjaan yang dilakukan seorang mukmin tak dianggap sebagai ibadah dan tak akan mendapat pahala jika tak dimulai dengan niat. Maka dari itu, niat dalam ibadah seperti sholat dan puasa sudah ditentukan. Yang kedua, kewajiban hijrah. Setiap muslim wajib hijrah dari daerah kafir ke kawasan Islam jika ia tak mampu menjalankan keislamannya di daerah kafir tersebut. Hijrah di sini juga memiliki makna meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini, seorang muslim wajib meninggalkan saudaranya yang berbuat dosa. Seorang istri wajib meninggalkan suaminya yang melakukan dosa. Yang ketiga, bersikap ikhlas. Hadis arba'in pertama ini juga mengandung pesan ikhlas. Seorang mukmin harus ikhlas dalam bekerja dan beribadah, sehingga akan mendapat pahala dan kesuksesan dunia. Dan terakhir, keempat, berharap ridha Allah. Hadis arba'in pertama mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang bermanfaat dan bertujuan baik akan menjadi ibadah ketika dilakukan dengan niat ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikut isi kandungan dari hadis arba'in ke pertama, dan kita langsung masuk ke kuis. Baik, ini adalah kuis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat merupakan hadis tentang amal perbuatan tergantung pada niat. Ini adalah hadis Oke, teman-teman bisa menjawabnya ya. Tinggal klik aja opsinya apakah A pertama, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Setelah teman-teman jawab, nanti akan keluar optionnya benar atau salah. Saya harap bisa benar ya, soalnya tadi udah kita bahas, ya kan? Oke. Tadeng, selamat, jawaban Anda benar. Kalian bisa lanjut untuk kuis berikutnya ya. Dan ini kuis yang terakhir. Lengkapilah matan hadis berikut. Wa innama likulli ... manawa. Jadi kita menyambungkan dari potongan ayat hadis berikut. Atau apakah A binniat, B likulli mri'in, C fahijratuhu, dan D li dunia. Teman-teman bisa memilihnya untuk menjawabnya. Dan di sini tadi kita sudah membahas ya lafaz net hadis pada materi sebelumnya. Nah, ini baru benar. Pandai-pandainya kalian. Oke, kita lanjut ya. Seperti demikian pembelajaran interaktif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Di bawah ini ada alamat email, nomor ponsel, serta Instagram saya. Jangan sungkan untuk menghubungi ya. See you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.